Layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik. Nah, layanan apa ya yang menunjang manajemen peserta didik? Dengar dan simak baik-baik ya. Pertama, layanan bimbingan dan konseling, yaitu proses bantuan yang diberikan kepada siswa dengan memperhatikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam rangka perkembangan secara optimal. Nah, adapun fungsi bimbingan di sekolah, yaitu fungsi penyaluran, fungsi pengadaptasian, dan fungsi penyesuaian. Nah, fungsi penyaluran ini membantu peserta didik dalam memilih jenis sekolah lanjutannya, memilih program, memilih pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan cita-citanya. Nah, kedua, fungsi penyesuaian. Nah, di sini membantu peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan bakat, minat, dan kemampuan untuk mencapai perkembangan yang optimal. Serta fungsi pengadaptasian. Nah, fungsi ini membantu guru untuk menyesuaikan program pengajaran yang disesuaikan dengan minat, kemampuan, dan cita-cita peserta didik. Nah, apa sih tujuan dilakukan bimbingan di sekolah? Nah, yang pertama yaitu mengembangkan pengertian dan pemahaman diri. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan, nilai kehidupan keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Dan yang terakhir, mengatasi kesulitan dalam belajar dan hubungan sosial. Yang kedua, yaitu layanan perpustakaan. Nah, layanan ini yaitu salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah melalui koleksi bahan pustaka. Nah, adapun tujuan perpustakaan yaitu mengembangkan kebiasaan membaca, memupuk bakat dan minat, serta mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari atas usaha dan tanggung jawab sendiri. Nah, terdapat 3 jenis layanan perpustakaan, yaitu layanan kepada guru, layanan kepada peserta didik, dan layanan terhadap manajemen sekolah. Nah, layanan kepada guru, yaitu di sini untuk meningkatkan pengetahuan guru dan membantu guru dalam mengajar di kelas, dan menyediakan bahan pustaka pesanan yang diperlukan dalam mata pelajaran tertentu, dan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Nah, ada layanan kepada peserta didik, yaitu untuk menyediakan bahan pustaka yang memperkaya dan memperluas cakrawala kurikulum yang dapat membantu peserta didik dalam memperdalam pengetahuannya dan meningkatkan keterampilan. Nah, ada layanan terhadap manajemen sekolah. Nah, di sini berfungsi untuk pusat belajar dan mengajar, pusat informasi, dan pusat penelitian sederhana. Nah, yang ketiga ada layanan kantin, yaitu dengan adanya kantin di sekolah agar peserta didik supaya membeli makanan yang terjamin kebersihan dan cukup mengandung gizi, serta peserta didik tidak berkeliaran belanja di lingkungan sekolah. Yang keempat yaitu layanan kesehatan, di mana kita kenal layanan kesehatan ini yaitu UKS, adalah usaha kesehatan sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan atau membina kesehatan murid dan di lingkungan hidupnya. Nah, yang kelima yaitu layanan transportasi. Nah, layanan ini diperlukan terutama bagi para peserta didik di tingkat prasekolah dan pendidikan dasar. Yang keenam yaitu layanan asrama, di mana bagi peserta didik khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan asrama. Nah, demikian layanan khusus yang menunjang peserta didik. Semoga bermanfaat ya. Created using Powtoon.